Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurota Ayun Zain, NIM 2041050300097 dari kelompok 6. Akan menjelaskan bab mengenai perilaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Pasar konsumen adalah sekelompok pembeli yang membeli barang-barang untuk dikonsumsikan, bukan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Yang termasuk kelompok ini adalah pembeli individu atau pembeli rumah tangga atau non-bisnis. Poin yang pertama adalah faktor budaya. Kelas budaya, subbudaya, dan sosial sangat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Budaya atau kultur adalah determinan dasar keinginan dan perilaku seseorang. Kelas sosial mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, orang-orang yang berada dalam masing-masing kelas cenderung mempunyai kemiripan dalam cara berpakaian, pola bicara, dan preferensi rekreasional dibandingkan orang dari kelas sosial yang berbeda. Kedua, orang dianggap menduduki posisi lebih rendah atau lebih tinggi menurut kelas sosial. Ketiga, kelompok variabel misalnya pekerjaan, penghasilan, kekayaan, pendidikan, dan orientasi nilai mengindikasi kelas sosial, alih-alih variabel tunggal. Yang keempat, kelas sosial seseorang dalam tangga sosial dapat bergerak naik atau turun sepanjang hidup mereka. Seberapa mudah dan seberapa jauh geraknya tergantung pada seberapa kaku stratifikasi sosial tersebut. Kelas-kelas sosial memperlihatkan berbagai preferensi produk dan merek di banyak bidang, mencakup pakaian, peralatan rumah, kegiatan santai, dan mobil. Kelas-kelas sosial juga mempunyai preferensi media yang berbeda. Konsumen kelas atas sering menyukai majalah dan buku, sedangkan konsumen kelas bawah lebih menyukai televisi. Bahkan dengan kategori seperti TV, konsumen kelas atas cenderung lebih suka berita dan drama, sedangkan konsumen kelas bawah cenderung lebih suka opera sabun dan program olahraga. Ada juga perbedaan bahasa, naskah, dan dialog iklan kelas sosial dan DVD. Poin yang kedua adalah faktor sosial. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial, diantaranya kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial. Yang pertama, kelompok referensi. Kelompok referensi seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap sikap orang tersebut, yang dinamakan dengan kelompok keanggotaan. Yang kedua, keluarga. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat, dan para anggota keluarga menjadi kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Yang ketiga, peran dan status. Kita dapat mengidentifikasikan posisi seseorang dalam tiap kelompok di mana ia menjadi anggota berdasarkan peran dan status. Peran atau role terdiri dari kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan seseorang. Setiap peran menyandang status. Faktor yang ketiga adalah faktor pribadi. Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Faktor pribadi meliputi usia dan tahap siklus hidup. Selera kita dalam makanan, pakaian, perabot, dan rekreasi sering berhubungan dengan usia kita. Konsumsi juga dibentuk oleh siklus hidup keluarga dan jumlah usia, serta jenis kelamin orang dalam rumah tangga pada satu waktu tertentu. Poin yang kedua adalah pekerjaan dan keadaan ekonomi. Pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang mempunyai minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa mereka, dan bahkan menghantarkan produk khusus untuk kelompok pekerjaan tertentu, seperti perusahaan piranti lunak komputer. Misalnya merancang beragam produk untuk manajer merek, insinyur, pengacara, dan dokter. Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh ekonomi. Penghasilan yang dapat dibelanjakan, tingkat stabilitas dan pola waktu, tabungan dan aset, termasuk presentase aset likuid, utang, kekuatan pinjaman, dan sikap terhadap pengeluaran dan tabungan. Poin yang ketiga, kepribadian dan konsep diri. Masing-masing orang sangat berbeda yang mempengaruhi perilaku pembeliannya. Kepribadian adalah cara bawaan psikologis manusia yang khas, yang menghasilkan tanggapan yang relatif konsisten terhadap rangsangan lingkungannya. Kepribadian dapat menjadi variabel yang sangat berguna dalam menganalisis pilihan merek konsumen. Gagasannya adalah bahwa merek juga mempunyai kepribadian dan konsumen mungkin memilih merek yang kepribadiannya cocok dengan kepribadian dirinya. Yang terakhir adalah gaya hidup dan nilai. Gaya hidup adalah pola seseorang di dunia yang terungkap pada aktivitas, minat, dan opininya. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.